Shalom semuanya, selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Hari ini kita mau beribadah sama Tuhan kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan kita mau memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki tanah hati yang gembur Tuhan untuk mendengarkan setiap pesan yang Tuhan sediakan buat setiap diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan memulai ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyiapkan hati kita untuk lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Firman-Mu teguh menopang.
sekarang mau siapkan hati kita yuk untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu melimpah atas setiap dari kami. Biarlah Tuhan keinginan kami hanya ingin mendekat, menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan itu sangat baik buat setiap dari kami. Izinkan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Aku memandang-Mu di tempat kudus, selalu melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup, kebaikan-Mu
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan, dan kebaikanmu itu terus melimpah buat setiap kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Kebaikanmu Rasakan kebaikannya. atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukan, betapa ku angkat jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Amin, amin. Kami mau menyediakan waktu ini sebagai waktu yang spesial, yang istimewa Tuhan, untuk kami boleh merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Roh Tuhan ada dimanapun kami sedang menyembah Engkau. Roh Kudus ada dimanapun kami sedang meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau nyatakan kehadiran-Mu, oh Roh Kudus, jamah-jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mau menghampiri Engkau Tuhan, sebagaimana pujian ini ya Tuhan. Kami mau hati kami melekat kepadamu Tuhan. Hati kami tinggal di dalam hati-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, hamba-Mu teringat firman-Mu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 yang mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih itu akan menyingkirkan ketakutan. Apabila ada di antara kami yang sedang bergumul dengan rasa takut dengan rencana kami, dan ada hal-hal yang kami khawatirkan rencana itu oleh karena waktu, oleh karena kesempatan yang nampaknya kurang tepat. Kami mau menyerahkan ketakutan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap ketakutan kami kepada-Mu, sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami meyakini kasih-Mu cukup bagi setiap kami, sehingga kasih-Mu itu akan overcome, mengatasi ketakutan kami. Dan kami mau meyakini ya Tuhan, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengarkan firman-Mu pagi hari ini, dan kembali buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama
Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya ucapkan kepada saudara-saudara semuanya. Pada bulan Mei ini kita akan memasuki satu bagian yang lain, yaitu buah roh sukacita. Saya memberikan tema dalam bulan Mei ini adalah radical joy, saudaraku. Radical joy. Sukacita yang radikal, saudaraku. Saudaraku, setiap orang ingin berbahagia. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang kita lakukan supaya orang berbahagia. Dan mengejar kebahagiaan adalah bagian dari kerinduan dan keinginan semua orang. Orang menikah karena ingin berbahagia, orang memiliki anak karena juga ingin berbahagia, orang bekerja supaya pada akhirnya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan melalui hasil apa yang mereka kerjakan, saudara-saudara. Semua orang mengupayakan kebahagiaan, dan keinginan untuk berbahagia ini akhirnya menjadi satu urusan yang sangat penting, bahkan menjadi bisnis yang menjanjikan, saudaraku. Tempat-tempat wisata, makanan, kuliner, dan tempat-tempat berbelanja, banyak hal disediakan supaya orang merasa bahagia, saudaraku. Dan di dalam proses mengejar kebahagiaan tersebut, ada semacam konsep bahwa kita ini seolah-olah harus terus-menerus bahagia. Sehingga di dalam konsep tersebut ada orang-orang yang kemudian menampilkan diri berpura-pura bahagia, menikmati jika orang lain mempersepsikan diri mereka, menganggap mereka berbahagia. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa sosial media menjadi tempat di mana orang memiliki keinginan untuk dipersepsikan, diimagekan berbahagia. Rumah tangga yang berbahagia, pasangan yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, pribadi yang berbahagia, dengan menampilkan image-image yang mengarahkan kepada persepsi tersebut, saudaraku. Tetapi seringkali, saudaraku, walaupun ada persepsi yang bahagia, mencoba mengejar anggapan orang tentang diri mereka yang berbahagia, tetapi seringkali di dalam hati mereka tidak memiliki kebahagiaan. Dan itulah ternyata menjadi cara hidup manusia masa kini. Tentu saja kepura-puraan ini adalah satu perilaku yang melelahkan, bahkan bisa disebut sebagai satu kemunafikan. Kata munafik dalam bahasa Yunani, hipokritai, itu mengacu kepada peran atau menjadi seorang aktor yang memerankan satu peran yang tentu saja itu hanyalah sebuah drama, sebuah peran saja. Tetapi dalam kehidupan nyata dia bukanlah seperti yang dia perankan. Banyak orang berperan seperti orang-orang yang berbahagia, tetapi sesungguhnya mereka tidak berbahagia. Kemunafikan di dalam mempersepsikan diri sebagai seorang yang bahagia itu terjadi karena memang kebahagiaan terjadi melalui indera, melalui sensor. Kebahagiaan itu adalah datang melalui pandangan mata kita, melalui apa yang kita dengar, melalui sentuhan, melalui apa yang kita bisa rasakan, sehingga mempengaruhi diri kita untuk berbahagia. Oleh karena itulah, maka kebahagiaan itu sifatnya sementara. Karena itu bergantung kepada kondisi yang ada di luar, saudaraku. Dan karena sementara, maka kebahagiaan tersebut juga bersifat musiman. Dan pengejaran kebahagiaan yang bersifat musiman dan sementara seringkali itu merugikan diri orang tersebut. Tetapi saudara-saudara,
Ada juga pengejaran kebahagiaan. Kalau tadi itu merugikan diri sendiri karena dia berpura-pura padahal dirinya di dalam hatinya tidak berbahagia, maka akan hanya mendatangkan kerugian dalam dirinya sendiri, di mana dia pada akhirnya merasa lelah di dalam kepura-puraan. Tetapi juga ada kebahagiaan yang dikejar dengan cara bukan merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Bagaimana caranya, saudara? Caranya dengan berusaha menguasai orang lain, dengan berusaha mengontrol orang lain, sehingga dengan demikian dia merasa bahwa dia lebih daripada orang lain, dan pada akhirnya dia merasa bahagia. Kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan yang melukai orang lain, dan tentu saja adalah kebahagiaan yang semu, saudara-saudara. Ada berapa banyak orang yang ingin sukses, ingin berhasil, oleh karena dia ingin dianggap sebagai orang yang lebih daripada orang lain. Dia ingin menguasai orang lain. Dan kebahagiaan yang seperti itu pada akhirnya membuat orang tersebut sebagai orang yang haus akan kekuasaan, saudara-saudara. Semua kebahagiaan yang dari dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Saya pagi hari ini ingin menawarkan bukan kebahagiaan, tetapi saya ingin menawarkan sukacita. Sukacita yang ada di dalam firman Tuhan. Sukacita di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai buah, saudaraku. Buah adalah hasil yang keluar dari dalam, bukan dari luar masuk ke dalam, saudaraku. Karena buah itu adalah proses yang muncul dari dalam, seperti pohon, saudaraku. Pohon tersebut mengeluarkan buah oleh karena ada nutrisi, makanan yang dialirkan, dan kemudian terjadi pembuahan dari bunga dan menghasilkan buah, saudaraku. Jadi Alkitab menggambarkan sukacita itu sebagai buah, dan ini menarik sekali. Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Saudaraku, apakah yang sedang saya tawarkan sebenarnya? Saya sedang menawarkan, saudara-saudara, yang saya sedang tawarkan kepada saudara dan saya adalah satu sukacita yang lahir dari dalam diri kita, saudara-saudara. Dan berbicara tentang buah roh sukacita, itu juga bukan berarti kita selalu tertawa, selalu tersenyum, saudara-saudara, dan terus-menerus dalam keadaan girang. Saudara-saudara, bukan itu. Sukacita surgawi yang saya tawarkan itu jauh lebih dalam maknanya. Saudaraku, kita bisa melihat sukacita surgawi tersebut di dalam jemaat mula-mula yang memahami bahwa sukacita yang mereka miliki adalah sukacita yang ada di dalam realitas kenyataan kehidupan mereka setiap hari, tidak peduli apa yang terjadi kepada mereka. Sukacita adalah kenyataan rohani yang mempengaruhi kenyataan jasmani karena menemukan landasan yang kokoh, tidak tergoyahkan dan kekal, yaitu Allah sendiri. Sukacita yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai buah roh adalah sukacita yang didasarkan kepada sesuatu yang tidak tergoyahkan, yang kekal, yang kokoh, dan sukacita itu terletak pada dasar Allah sendiri, saudaraku. Sumber sukacita kita adalah Allah sendiri. Allah yang tidak kelihatan itu, yang telah menyatakan dirinya dalam wujud yang kelihatan, yaitu pribadi Yesus Kristus, saudaraku. Itulah sebabnya kemudian di dalam Yohanes pasal 15, Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Yesus adalah wajah Allah yang dinyatakan kepada manusia
Dan melalui Yesus, saudara dan saya akan mengenal Allah, karena Yesus adalah wajah Allah yang terlihat, yang dinyatakan kepada manusia. Sehingga saudara-saudaraku, dengan tepat bagaimana sukacita itu bisa lahir. Sukacita itu bisa lahir, muncul sebagai buah kehidupan kita ketika saudara dan saya melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan sekali lagi, saya ulangi saudaraku. Sukacita yang saya tawarkan di dalam Alkitab adalah sukacita yang dilandaskan kepada Allah sendiri. Pertanyaannya, Allah tidak terlihat. Saudara dan saya tidak bisa melihat Allah. Dan Allah yang tidak terlihat ini telah menyatakan diri di dalam rupa yang terlihat. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Di dalam rupa yang terlihat itu, Yesus Kristus itulah yang kemudian disebut sebagai anak Allah. Dan sukacita tersebut akan lahir ketika saudara dan saya memiliki hubungan dengan Yesus secara pribadi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan di sini saudaraku, ada kemutlakan yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 ini. Ada kemutlakan, ada keabsolutan yang harus terjadi supaya seseorang mengeluarkan buah. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus adalah syarat yang mutlak untuk bisa menghasilkan buah sukacita. Yang kedua, seperti ranting, kita tidak mungkin mengeluarkan, garis bawahi, tidak mungkin, absolut, mutlak, tidak mungkin mengeluarkan buah sukacita dari diri kita sendiri. Kemutlakan yang ketiga, di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, berbuat apa-apa yang menyenangkan hati Bapa sebagai pengusaha atau pengelola dari pokok anggur, kebun anggur itu. Saudara perhatikan, melalui kemutlakan ini kita belajar saudaraku bahwa Yesus Kristus itu menjadi akses buat saudara dan saya untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Dalam hal ini adalah buah sukacita. Hati kita harus tinggal atau melekat kepada Kristus sehingga akan lahir buah sukacita. Kristuslah sumber sukacita kita. Bagaimana sukacita itu terjadi? Pertanyaannya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Sukacita itu terjadi karena keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, jelas digambarkan bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, kita adalah rantingnya. Begitu kita terlepas dari pokok anggur tersebut, maka kita tidak mungkin berbuah, saudara-saudara. Kita tidak mungkin menghasilkan sukacita. Dengan kata lain, apabila saudara dan saya sebagai orang Kristen, mengaku orang Kristen, dan saudara dan saya ternyata tidak mengalami sukacita yang seperti digambarkan oleh Alkitab, di mana sukacita tersebut ada di dalam diri kita melampaui situasi dan keadaan, tetapi mengalir di dalam hidup kita, maka saudaraku, saudara perlu bertanya, apakah engkau adalah ranting yang sudah melekat dengan Kristus? Demikian juga saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini, saudara bisa jadi saudara bukan orang Kristen.
Dan saudara bertanya, bagaimana hidupmu bisa mengalami sukacita? Pagi hari ini saya ingin menawarkan kepada saudara-saudara, sukacita itu terjadi oleh karena keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, berbicara tentang keselamatan, maka kita harus melihat bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena seseorang mendengar berita, mendengar kabar. Kabar apa? Kabar Injil. Kata Injil merupakan terjemahan. Kata Injil itu berasal dari bahasa Arab. Dan itu dari bahasa Yunani, Evangelion, saudaraku. Eu itu artinya indah atau baik. Gelion itu artinya pesan, saudara-saudara. Atau kita mengenal bahasa Inggris angel, ya, pembawa pesan. Kata eu yang berupa indah dan angelion berarti berita. Maka kata evangelion itu bertalian dengan kata kerja yang berarti, saudara, memberitakan, membawa kabar baik. Dan pada dasarnya, saudara-saudara, kata evangelion ini berhubungan dengan kabar yang disampaikan oleh seorang disebut herald, pembawa berita, oleh karena dia membawa kabar dari kerajaan. Misalnya, lahirnya seorang anak raja, dilantiknya raja yang baru. Kabar-kabar sukacita ini disampaikan kepada rakyat. Dengan demikian, saudara-saudara, maka kabar gembira atau Injil tersebut itu berbicara tentang adanya satu perubahan di dalam realitas satu kerajaan. Lahirnya seorang anak raja, dilantiknya seorang raja. Perubahan di dalam satu kerajaan yang membawa perubahan yang lain di dalam kehidupan rakyat, saudara-saudara. Dengan kata lain, Injil itu bukan hanya sekedar kabar gembira saja, kabar baik saja, tetapi itu menyangkut satu realitas roh yang sedang terjadi. Realitas roh yang sedang terjadi, yang saudara dan saya tidak melihatnya, tapi itu telah terjadi perubahan di sana. Apa yang terjadi, saudara-saudara, di balik berita Injil, saudara-saudara? Manusia di dalam segala keterbatasannya, sayangnya, tidak tahu apa yang disebut baik. Kabar baik, seringkali dipersepsikan kata baik ini adalah persepsi-persepsi baik menurut manusia. Dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat. Saudara-saudara, ada baik-baik yang menurut persepsi kita. Saudara-saudaraku, bisa jadi baik itu meliputi hal-hal tersebut. Tetapi yang saya ingin sampaikan, kabar baik itu adalah kabar baik yang dari persepsi Allah, dari persepsi Tuhan. Kabar baik dari persepsi Tuhan itu apa? Yaitu bahwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa, mereka beroleh kesempatan untuk mendapat keselamatan. Itu adalah kabar baik dari persepsi Allah, saudara-saudaraku. Saudara dan saya jangan mendowngrade kabar baik dari persepsi Allah ini dengan membawa berita Injil untuk perkara-perkara yang sebenarnya bukan mengarah kepada keselamatan, perubahan manusia dibawa dari kegelapan menuju terang, saudara-saudaraku. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kabar baik yang kita beritakan yang merupakan keselamatan itu, saudara-saudara, adalah satu titik di mana saudara dan saya memiliki pengalaman kesempatan untuk melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan dari sanalah, saudaraku, kita bisa mengerti mengapa jemaat mula-mula mengalami sukacita ketika mereka mendengar kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, dan kemudian mereka seisi rumah mereka mengalami sukacita, saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 6
Dan 8 dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mereka mengalami sukacita karena mereka mendengar kabar baik yang dibawa oleh Filipus, saudara-saudaraku, yaitu keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita sampai hari ini belum bisa merasakan betapa luar biasanya keselamatan yang kita terima, maka kemungkinan besar saudara tidak bisa mengalami sukacita atau melahirkan buah roh sukacita. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak bisa mengerti kabar baik itu sendiri, yaitu keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Ini menjadi pergumulan, saudaraku, buat banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen, yang dibesarkan di dalam rumah tangga Kristen, di mana mereka sejak kecil mengenal perilaku, adat istiadat, budaya kekristenan, saudaraku. Makan, berdoa, dan lain sebagainya, diajar untuk membaca Alkitab, sehingga saudara, seringkali bagi orang-orang yang seperti ini, mereka kemudian pada satu titik mengalami keraguan. Dan saudara, menarik, karena Alkitab kemudian menawarkan bahwa keselamatan itu bukan soal warisan keluarga. Keselamatan itu bukan soal mewarisi budaya, saudara. Budaya pergi ke gereja, budaya berdoa, budaya berpakaian, berbicara seperti orang Kristen. Keselamatan itu berbicara tentang proses kelahiran baru, saudara. Kelahiran baru di mana saudara dan saya dilahirkan baru. Ada proses kesadaran yang luar biasa di mana diri kita memandang diri kita sebagai orang yang berdosa. Sekalipun saudara dan saya lahir dari keluarga Kristen dan hidupmu baik-baik saja, tetapi satu titik engkau akan menyadari bahwa tanpa Kristus hidupmu adalah hidup yang penuh dengan dosa. Dosanya bisa jadi bukan dosa perbuatan dosa, kejahatan-kejahatan seperti orang-orang yang hidup di dalam kejahatan yang saudara pikirkan. Tetapi bisa jadi dosa yang kita miliki, yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen adalah dosa-dosa kemunafikan, dosa-dosa kesombongan, di mana berpikir dengan cara hidup berperilaku baik, mereka akan diselamatkan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa justru semakin saudara menyadari bahwa seolah-olah kita bisa melakukan yang baik, dan melalui perlakuan yang baik kita bisa diterima oleh Allah, kita menyadari semakin kita melakukan, semakin kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak sanggup dengan benar-benar melakukannya. Dan itulah yang disadari oleh Paulus di dalam Roma pasal 7. Paulus mengatakan, apa yang aku tahu baik, tetapi justru yang aku hidupi bukan yang baik, saudara. Mengapa? Karena Paulus makin banyak tahu, makin pandai berkata-kata tentang apa yang dia tahu, tetapi di dalam dirinya tidak ada kesanggupan, tidak ada kuasa untuk melakukan. Justru sebaliknya yang dia alami seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena pengetahuannya yang baik, dia justru menghakimi orang-orang dengan pengetahuannya. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, Paulus mengatakan bahwa di dalam dirinya terjadi konflik. Dia tahu yang baik, tetapi justru melalui sikap dan perilakunya, dia justru menunjukkan bukan Tuhan yang baik itu, tetapi justru menunjukkan Taurat yang menghakimi semua orang. Dan perhatikan, fungsi Taurat adalah fungsi menghakimi. Dan kalau kita hanya berhenti kepada fungsi Taurat menjadi hakim bagi banyak orang, saudara-saudara, itulah yang kemudian Paulus katakan, kita tidak bisa diselamatkan oleh karena melakukan Taurat. Kita diselamatkan oleh karena kita disadarkan bahwa kita orang berdosa dan kita tidak sanggup memenuhi Taurat. Dan begitu kita menyadari, maka kita menerima anugerah keselamatan itu, kita akan mengalami sukacita, saudara-saudara. Karena di dalam anugerah keselamatan itu, saudara-saudara,
itu merupakan usaha Tuhan untuk memulihkan manusia yang dulu segambar dan serupa dengan Allah, lalu kemudian hancur oleh karena dosa. Dan melalui Yesus Kristus, saudara dan saya diberi kesempatan untuk dipulihkan rupa dan gambar kita. Saudara, saya merenungkan ini, siapa saya, sehingga saya kemudian bisa belajar untuk serupa dengan anak Allah itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, semakin saya menyadari bahwa saya kecil, saya tidak berarti apa-apa. Tetapi oleh karena Yesus, maka saya diberi kesempatan untuk punya patron, punya model. Bagaimana gambar diri Allah di dalam diri saya disempurnakan. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, ketika berbicara tentang keselamatan, seringkali yang terpikir adalah surga. Saudara, surga itu adalah dampak hasil dari keselamatan. Karena kalau saudara sudah bicara surga nanti, itu hanya, ya kita sudah ada di sana, that's all, saudara-saudara. Tetapi proses menuju ke sana, keselamatan itu berbicara apa? Keselamatan itu berbicara, saudara dan saya diproses melekat kepada Yesus dan menghasilkan buah-buah hidup ini yang disebut buah roh. Itulah saudara-saudara. Jadi kita bukan hanya memikirkan surga yang jauh di sana. Karena itu sama seperti saudara-saudara, kalau saudara-saudara olahraga, saudara pokoknya jalani saja olahraga kita, tahu-tahu saudara sehat, itu saja. Tetapi kalau saudara-saudara menghitung tiap kali apakah saya ini sehat atau tidak, saudara-saudara makin tidak menikmati olahraga saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara enjoy saja, tahu-tahu saudara akan lihat bahwa saudara sehat, itu. Seperti itulah perjalanan kita. Saudara, mari kita menikmati keselamatan dengan belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan melaluinya muncul buah kasih, buah sukacita. Dan itulah keselamatan, saudara-saudara. Pemindahan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah yang benar. Itulah juga keselamatan. Pemindahan, saudara-saudara. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kata memindahkan, itu saya tertarik karena di dalam bahasa asli, di King James diterjemahkan translate. Jadi saudara bukan memindahkan seperti memindahkan barang dari posisi A kepada posisi B. Tetapi di posisi yang sama, tetapi kemudian dipahami, dimengerti seperti sebuah translation. Saudara dan saya dan saudara-saudara ketika diselamatkan, saya ini tidak kemudian menjadi orang yang berbeda dalam pengertian saya kemudian menjadi lebih ganteng dari saudara sebelumnya. Saudara-saudara, pribadi orang yang sama. Tetapi orang yang sama ini di hadapan Allah itu kemudian ditranslate, diterjemahkan, dipandang oleh Allah sebagai orang yang benar, saudara. Terjadi translation, terjemahan. Saudara, itulah yang terjadi, saudara. Betapa luar biasanya keselamatan itu. Dan saudara, bukannya itu saja, menarik waktu saya renungkan ini. Paulus pernah berkata kepada orang-orang Korintus yang mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Waktu saya renungkan, bukan hanya translation, terjemahan ini terjadi di mana pribadi yang sama oleh karena keselamatan itu dipandang Allah sebagai pribadi yang dibenarkan, tetapi pribadi yang sama di hadapan manusia yang lain, di hadapan sesamanya sebagai terjemahan dari surat Kristus. Wow, saudara dan saya adalah terjemahan terbaru dari firman Allah yang hidup. Kalau melalui hidup kita justru orang tidak mengenali Allah, berarti terjemahannya salah, saudara. Diri kita salah menjadi terjemahan yang salah. Perhatikan di sini bahwa keselamatan itu translate.
Keselamatan itu memindahkan saudara dan saya dari kegelapan kepada kerajaan Allah yang benar, saudara. Sehingga saudara dan saya bisa dimengerti sebagai surat Kristus, terjemahan yang paling up to date. Saudaraku, kalau saya merenungkan ini, saya memang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Tetapi saudara, terjemahan yang paling tepat untuk siapa Kristus di dalam keluarga saudara-saudara, itu bukan saya. Sekalipun saya pendeta dan gembala dari saudara-saudara. Tetapi terjemahan yang paling tepat tentang siapa Kristus adalah bagi keluarga saudara, adalah diri saudara sendiri. Sayangnya saudara-saudara, kadang-kadang kita memakai terjemahan hidup ini sebagai terjemahan yang dikondisikan. Pada kondisi tertentu kita seolah menjaga hidup, tetapi di kondisi yang lain, saudara-saudara, kita acuh tak acuh dengan hidup kita. Saudara-saudara, itu bukan keselamatan. Karena keselamatan berbicara tentang translate dari kegelapan kepada kerajaan Allah yang benar. Terjadi satu perubahan yang menyebabkan saudara dan saya dipahami sebagai wakil dari kerajaan Allah. Dari sini saudara-saudara, sukacita itu akan menjadi buah yang lahir dari diri kita sendiri. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara, yang kedua, sukacita itu terjadi karena keyakinan bahwa Bapa memiliki tujuan di dalam segala sesuatu. Dalam ayat yang kedua dikatakan Bapa itu bisa memotong, bisa membersihkan ranting-ranting supaya berbuah lebih banyak. Dan inilah yang dikerjakan oleh Bapa sebagai pengusaha, saudaraku. Dan perhatikan, tujuannya adalah supaya ia lebih banyak berbuah, saudaraku. Dan waktu saya renungkan ini, wow, kita ini mengalami sukacita bukan hanya karena kita telah diselamatkan, sehingga hidup kita ini merupakan terjemahan baru dari kerajaan surga bagi dunia ini. Demikian juga terjemahan baru di hadapan Allah sebagai orang-orang dibenarkan. Siapa saya yang bisa menghadap Allah dan meyakini bahwa saya pribadi yang dibenarkan oleh karena darah Yesus? Keyakinan itu hanya terjadi oleh karena kematian Yesus, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara, sukacita itu terjadi oleh karena keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk bukan oleh karena Allah yang melakukannya, bisa jadi oleh karena kesalahan kita. Tetapi ketika kita kembali kepada firman, saudara-saudara, Allah sanggup memakainya untuk tujuan supaya saudara dan saya berbuah lebih banyak. Saudara, Allah punya tujuan di dalam segala keadaan, segala situasi. Ini mendatangkan rasa sukacita luar biasa. Dan kalau saudara berpikir, saya berbicara tentang apa yang dikerjakan Allah, seringkali yang disampaikan adalah kesengsaraan, penderitaan. Tapi saya ingin katakan, yang Allah izinkan terjadi kepada saudara dan saya bukan hanya penderitaan, tetapi juga keberhasilan, saudara-saudara. Allah memiliki tujuan di dalam kesengsaraan. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sepanjang ranting itu melekat kepada pokok anggur yaitu Yesus, maka segala tindakan Bapa terhadap ranting itu maupun tindakan Bapa terhadap situasi keadaan di sekitarnya itu memiliki tujuan baik. Dan tujuan baik tersebut terjadi ketika saudara dan saya tetap tinggal dengan pokok anggur tersebut. Dan kesengsaraan yang terjadi, baik melalui kehidupan kita maupun keadaan yang kita alami, saudara-saudara, itu menghasilkan ketekunan. Dan saudara, ketekunan menghasilkan tahan uji. Kata ketekunan itu berarti begini, saudara-saudara. Hupomone tetap berdiri di tempatnya.
tidak menyerah. Saudara dan saya yang telah ada di dalam kesengsaraan dan saudara kemudian berhasil melewatinya, saudara akan menjadi seorang yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena saudara punya pengalaman sebelumnya tentang kesengsaraan, sehingga saudara menjadi pribadi yang tangguh. Dan bukan hanya tangguh, lalu dikatakan tahan uji. Kata tahan uji itu apa? Kata tahan uji itu berarti dapat dipercaya. Seperti sebuah emas yang sudah dibakar, lalu kemudian hasil pembakaran dari emas yang telah dimurnikan tersebut menjadi emas ini dapat dipercaya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang dapat dipercaya. Saudara dan saya menjadi jaminan mutu, saudara-saudara. Wow. Jadi kalau saudara dan saya diizinkan mengalami kesengsaraan, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang mengerjakan satu contoh jaminan mutu dari kerajaan Allah, yaitu saudara dan saya. Dan saudara-saudara, Tuhan juga bekerja melalui kesuksesan atau keberhasilan. Kalau bicara kesengsaraan, banyak orang yang setelah menderita mereka lari kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kalau mereka sukses? Inilah yang seringkali menjadi masalah, saudara. Ketika sudah berhasil, apa yang telah diinginkan tercapai, itu adalah keberhasilan, bukan? Seringkali justru mereka sibuk dengan keberhasilan itu dan kemudian meninggalkan Tuhan. Sehingga tidak mungkin akan lahir buah sukacita. Yang lahir adalah buah kesombongan. Yang lahir adalah buah-buah melupakan Tuhan. Yang lahir justru adalah kesenangan, kenikmatan dunia, saudara-saudara. Dan keberhasilan, kesuksesan bisa menjadi jebakan. Saya ingat Yusuf yang berhasil, saudara-saudara. Yusuf yang berhasil, dia kemudian mengatakan di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, pasal yang ke-50, ayat yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat kesuksesannya adalah satu cara Tuhan untuk memelihara kaumnya. Kalau saudara berhasil, justru itu adalah kesempatan untuk saudara do more, saudara. Melakukan lebih. Saudara mulai melihat misi hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi keberadaanmu itu ada oleh karena ada orang-orang yang di dalam skenario Tuhan perlu apa yang kau miliki, saudara. Keberhasilan saudara-saudara, bidang apapun juga. Bidang akademik, bidang kepekerjaan, bidang apapun, rumah tangga, keberhasilan saudara. Sangat disayangkan kalau saudara mengalami rumah tangga yang berhasil, kemudian saudara merasa harmonis, berbahagia, justru saudara piknik terus dengan keluargamu, engkau lupa orang-orang lain, saudara. Saudara tidak menjadi Yusuf, saudara. Saya yakinkan saudara, cepat atau lambat, engkau justru akan jatuh kepada kebahagiaan yang sifatnya musiman tersebut. Engkau kehilangan sukacita. Tetapi akan berbeda ketika engkau mengalami kebahagiaan, keharmonisan keluarga. Maka engkau melihat dirimu sebagai satu tempat di mana engkau bisa menjadi orang yang menginspirasi keluarga lain. Orang yang kemudian pada akhirnya engkau melalui keluargamu, engkau bisa menguatkan keluarga yang lain. Kebahagiaan, keberhasilan maksud saya, bisa menjadi satu kesempatan Allah bekerja di dalam diri kita melalui keberhasilan itu, menyatakan tujuannya supaya saudara dan saya berbuah lebih banyak lagi. Jadi saudara, pagi hari ini sukacita itu adalah buah yang harus lahir dari diri kita. Karena itu lahir dari diri kita, maka setiap buah sukacita itu unik masing-masing pribadi karena punya pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi keselamatan yang sama itu menghadirkan sesuatu yang sama. Yaitu apa? Saudara dan saya adalah the best translation. Terjemahan yang terbaik dari surat surgawi, dari Injil. Bagi keluargamu, bagi tempat kerjamu, saudara adalah the best translation. Karena keselamatan itu
Dan yang kedua, saudara-saudara, Allah Bapa kita selalu memiliki tujuan di dalam segala situasi, baik di dalam kesengsaraan maupun di dalam keberhasilan. Ketika saudara menyadari ini semua, saudara, sukacita ini menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita memiliki buah sukacita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menghadiri, untuk memiliki buah sukacita, karena saudara dan saya melekat kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menanggapi firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita. Haleluya. Lekatkan hatiku dengan hatimu, ya Tuhan. Itulah pujian yang kita akan nyanyikan. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau bersukacita di dalam buah roh yang Kau nyatakan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, mari Tuhan Engkau kerjakan. Lekat dengan hatimu, tetapkan. Oh Tuhan, mari ya Tuhan Engkau periksa setiap langkah kami sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Amin, amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari jadikan puji ini menjadi doamu. Oh, lekatkan hati. Engkau dengar Tuhan doa kami, melekat dengan hati-Mu. Amin. Tetapkan langkahku, mari Tuhan Engkau kerjakan Tuhan. Buat kami menjadi peka Tuhan, untuk menyadari apa yang Kau kehendaki Tuhan. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Amin, amin. Mari Tuhan Engkau lekatkan hati kami dengan hati-Mu Tuhan, sehingga ada sukacita yang melampaui segala keadaan.
Sehingga ada sukacita yang melampaui keberhasilan yang kami miliki. Karena melalui keberhasilan yang kami miliki, kami bisa melihat rencana-Mu. Ada tujuan-tujuan di balik apa yang Engkau berikan kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami melihat tujuan dari setiap perkara, penderitaan yang Engkau izinkan, tantangan, persoalan, bahkan kesalahpahaman. Kami meminta pengampunan-Mu Tuhan. Dan mari ya Tuhan, izinkan kami untuk melihat setiap apa yang terjadi. Ada tujuan sehingga kami beroleh kekuatan untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Sehingga ada sukacita di dalam setiap kami Tuhan. Kami masing-masing akan menjadi orang-orang yang lebih tekun ya Tuhan. Orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang telah teruji. Kami memiliki daya tahan uji. Seperti emas yang telah dimurnikan. Menjadi jaminan mutu bagi nama Kristus. Apabila nama kami disebutkan, maka orang akan melihat kejujuran. Apabila nama kami disebutkan, orang akan melihat kebaikan. Apabila nama kami disebutkan, orang akan melihat kesungguhan hati. Apabila nama kami disebutkan, orang melihat integritas. Apabila nama kami disebutkan, orang akan melihat hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kami masing-masing ya Tuhan menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Harapan kami di dalam Kristus semakin teguh oleh karena perkara yang Tuhan izinkan di dalam diri kami. Ada sukacita yang Tuhan selalu berbaharui. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu akan melahirkan, mengeluarkan buah roh sukacita. Oleh karena kami belajar untuk melekat dengan Kristus. Meminta supaya Tuhan menolong langkah kami sejalan dengan firman-Mu. Dan semua yang kami buat, itulah yang Bapa mau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama buat pagi hari ini yang indah. Kami bersuka cita, kami mau bersyukur buat gereja ini. Kami bersyukur buat para pelayan-Mu yang setia, yang membayar harga dengan waktu, tenaga. Kami bersyukur buat saudara kami yang setia, setiap waktu terlibat di dalam pelayanan online. Mereka hadir di dalam pelayanan online dengan bersama-sama di channel YouTube kami. Kami bersyukur. Bahkan kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami bisa berbagi kepada orang-orang di NTT. Kami bersyukur kami sudah 2 kali Tuhan melakukan aksi Love 5.2, di mana kami berbagi paket kepada orang-orang yang membutuhkan. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi berkat Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Ada sukacita yang luar biasa ketika kami mengikuti kehendak firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan. Sebagaimana pujian ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang pertama adalah tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi saudara dan saya. Sehingga melalui roti ini, kita mengingat pengorbanan Yesus. Dan yang kedua, tubuh Kristus itu adalah seluruh orang percaya, anggota
tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Dan ketika kita, saudaraku, ada di rumah, persiapkan roti, biskuit, apapun juga, ingatlah bahwa hari ini kita semua jemaat Tuhan menjadi satu oleh karena darah Yesus. Itu sebabnya kita semua adalah family, keluarga. Mari angkatlah roti di tangan kananmu. Haleluya. Maka Yesus mengambil roti di tangan kanannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah bahwa engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupmu mahal, hidupmu berharga. Jangan kau jadikan hidupmu sia-sia, karena darah Yesus telah menebus engkau dan saya. Dan kita semua telah diikat oleh perjanjian yang baru dengan darah ini. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, saudaraku. Karena kita telah disatukan sebagai sebuah keluarga oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena setiap pengorbananmu yang Tuhan Engkau nyatakan, itu adalah kasih yang terbesar yang kami terima. Kami bersyukur buat berita keselamatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat keluarga besar SAF. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami sekali lagi akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah bersama-sama bergabung di dalam ibadah online. Dimanapun setiap saudara-saudara kami berada, di rumah, di perjalanan. Mari ya Tuhan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan jadikan kami para pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan jadilah engkau orang yang melekat dengan pokok anggur yang benar, sehingga engkau akan berbuah di dalam Tuhan. Engkau akan menghasilkan buah sukacita. Dan lebih daripada itu, ketika engkau menyadari Allah turut bekerja dalam segala perkara, maka engkau akan semakin berbuah lebat di dalam Dia. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah apa yang engkau sedang usahakan untuk engkau melihat Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan bahkan diberkatilah setiap engkau dan saya yang menjadi pemberita kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa yang kita kerjakan, kita semua, engkau dan saya, adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Dan itu sebabnya biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan yang setia mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Happy Sunday, God bless you all. Terima kasih buat para kru yang melayani. Amin. Shalom semua, senang sekali saudara sekalian bisa tetap setia untuk mengikuti ibadah online SAF House of Restoration. Dan kita semua sudah terberkati dengan ibadah pada pagi hari ini, amin. Sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pertama-tama terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah memberikan perpuluhan, persembahan, ataupun dana misi ke rekening kami. Dan pada pagi hari ini mari kita memberi dengan sukacita. Bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun dana misi, saudara bisa transfer di rekening yang tertera di bawah ini. Di hari Selasa kita akan adakan KTB Leadership. Jadi kami mengundang setiap KTB Leaders untuk bisa join di meeting jam 7.30 hari Selasa, di online meeting. Nanti kita akan share detailnya di grup KTB Leaders. Di hari Kamis, kita juga mengingatkan setiap saudara untuk bisa bergabung di KTB grup masing-masing. Untuk detailnya nanti akan di-share di KTB grup kalian ya. Bagi saudara yang ingin bergabung di KTB kami, bisa langsung kontak kita di Instagram @SAFSBY. Sekian pengumuman dari saya. Shalom, happy Sunday, God bless you, see you next week.